Hai, salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Epteris Jai. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang, kelas 03 HUEKM 003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Hukum Adat dengan dosen Ibu Reni Suryani SH MPD. Judul materi yang saya jelaskan yaitu Hukum Adat sebagai segi atau aspek kehidupan. Kata budaya atau kebudayaan itu tersendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia, sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Hukum adat sebagai aspek kebudayaan. Pertama, jika kita memperhatikan kebudayaan dari segi wujud aspek kebudayaan, jelas bahwa hukum atau hukum adat adalah termasuk dalam kebudayaan berwujud ide atau idil. 2. Kebudayaan dalam wujud idil ini mempunyai fungsi sebagai mengarahkan dan mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga dengan demikian, maka hukum adat adalah merupakan suatu aspek dalam kehidupan masyarakat dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Poin ketiga, hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat atau bangsa Indonesia, adalah merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata, serta merupakan cara dan pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tadi berlaku. Poin keempat, sehingga selama ini dalam bahasa Inggris, dengan demikian hukum adat yang bersumber dari kebudayaan asli Indonesia pada hakikatnya tidak terlepas dari struktur kejiwaan dan cara berpikir masyarakat asli Indonesia yang mencerminkan suatu perbedaan dengan kebudayaan masyarakat lain. Adapun ciri-ciri dan sifat-sifat hukum adat menurut Hilman Hadikusuma, pertama, tradisional, bersifat turun-temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu. Sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan. 2. Keagamaan ataupun magis religius. Perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukum berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang gaib dan atau didasarkan pada ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Poin ketiga, kebersamaan atau komunal, lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Poin keempat, konkret dan visual. Konkret yang itu jelas, nyata, berwujud, dan visualnya artinya dapat dilihat tampak terbuka, tidak tersembunyi, terang dan tunai. Tidak sama-sama terang, disaksikan, diketahui, dilihat, dan didengar orang lain, komandan nampak terlihat ijab kabul. 5. Terbuka dan sederhana. Terbuka artinya dapat menerima masukan ataupun masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja
tidak bertentangan dengan jiwa rumah adat sendiri. Sederhana artinya bersahaja, tidak rumit administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling mempercayai. Poin ke-6, dapat berubah dan menyesuaikan. Artinya dapat berubah menurut keadaan, waktu, dan tempat. 7. Tidak dikodifikasi. Artinya kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman, bukan mutlak harus dilaksanakan kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Poin ke-8, musyawarah dan mufakat, yaitu mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat. Religius Magis menurut Koen Joroningrat, yaitu ada beberapa unsur. Pertama, kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus atau roh dan hantu-hantu yang menempati keseluruhan alam semesta, dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan tubuh manusia dan benda-benda. Poin kedua, kepercayaan terhadap kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khususnya terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, binatang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa, dan suara yang luar biasa. Poin ketiga, menganggap bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai magis dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib. Poin keempat, anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai macam patangan. Wujud kebudayaan menurut Profesor Koen Joroningrat. Poin pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Poin kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Poin terakhir, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Sifat-sifat hukum adat menurut Holleman, yaitu pertama, religio magis, 2, komun atau komunal, 3, kontan, dan 4, konkret. Referensi dari materi yang saya dapatkan ini yaitu pertama dari Pengantar Ilmu Hukum Adat dari bukunya. Nomor 2 dari Google, itu referensi dari Google juga, saya akan searching dari Google. 3, Hukum Adat dan Kearifan Lokal, itu dari buku tersebut saya dapatkan materi hukum adat ini. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurang saya ucapkan banyak terima kasih.